Di, Mas punya buku baru nih. Dengan bangga gue pamerin nih buku bersambul putih campur biru kepada seorang teman. Kemudian responnya adalah, buku apa tuh mas? Tentu gak langsung gue jelasin dong. Coba searching aja deh di Google. Gak butuh waktu lama dia balik dengan respon yang, wah keren juga mas ya. Dari hal beberes, dia bisa bikin buku dan bestseller lagi. Jadi buku ini ditulis oleh Marie Kondo. Dia adalah perempuan dari Jepang, yang mana dia punya sebuah metode dalam hal merapikan atau beberes itu yang disebut dengan KonMari. KonMari itu sendiri diambil dari nama si Marie Kondo sendiri, Marie Kondo, jadi KonMari gitu. Sebelumnya gue tahu Marie Kondo ini dari Netflix. Ya, ada satu serial lah di Netflix itu tentang bahas beres-beres, dan itu yang isi adalah Marie Kondo. Jadi di situ klien-klien dia itu dibantu oleh Marie Kondo untuk memberes-bereskan rumah yang tadinya berantakan lah ya, yang di mana-mana ada pakaian, di mana-mana ada benda-benda yang mungkin dia udah lupa dan udah nggak berguna juga itu bendanya dan masih disimpan. Nah, di situ hadirlah seorang Marie Kondo untuk membantunya dengan metode yang dinamainya dengan KonMari tadi. Sebuah tuntunan agar kita dapat beberes secara total dan tanpa kita sadari itu bakalan ngerubah drastis hidup kita gitu men. Bayangin aja gitu, alasan apa lagi yang bikin lu gak bahagia ketika lu itu dikelilingi dengan benda atau barang-barang yang bikin lu happy. Tentu lu bakalan selalu gembira dan bahagia. Oke, kita mulai cerita tentang apa yang ada dalam buku ini ya. The Life-Changing Magic of Tidying Up. Secara bahasa itu artinya tentang perubahan hidup, keajaiban dari hal beberes atau merapikan gitu. Dari bab 1 itu nanti bakalan ada pertanyaan-pertanyaan seputar kerapihan. Mulai dari mengapa kita yang selalu gak bisa berbenah, dari mana sifat berantakan kita ini berasal, mengapa kita yang setelah berbenah itu seringkali bakalan berantakan lagi, terus mengapa kita yang kebiasaan gitu, malas untuk mengembalikan benda atau barang ke tempat semula atau ke tempat yang seharusnya. Dan masih banyak lagi. Di bab 1 juga nanti bakalan ada lah. Si Marie Kondo ini jelasin tentang kenapa dia bisa sampai punya pemikiran seperti ini. Terus jawabannya ada di mana dong? Jadi jawabannya ada di bab 2 sampai bab 4. Di mana di bab 2 itu penulis bakalan ngejelasin tentang pentingnya membuang sampai tuntas. Itu perlu digaris bawah ya. Membuang sampai tuntas. Penulis di sini mencoba mengkategorikan dari klien-kliennya itu. Yang pertama itu adalah mereka yang sayang atau enggan untuk membuang barang-barangnya. Kategori kedua itu adalah mereka yang malas untuk mengembalikan barang atau benda kepada tempat yang seharusnya atau tempat semula. Dan yang ketiga adalah gabungan dari kategori 1 dan kedua. Dan di sini si Marie Kondo ini mempresentasikan berdasarkan klien-kliennya tadi itu 80% itu berarti dominan ya. 80% itu orang-orang ada di kategori yang ketiga. Jadi gabungan antara kategori 1 dan kedua. Dan yang 20% adalah kategori kedua. Berarti yang kategori pertama nggak ada ya. Yang tulen atau pure dia itu enggan atau sayang untuk membuang barangnya. Terus menurut teman-teman kita masuk dalam kategori yang mana nih? Ya kita ambil aja banyaknya. Yang dominan tadi adalah 80%, which is kita adalah orang-orang yang enggan atau sayang untuk membuang barang-barang kita atau benda-benda kita. Dan juga kita adalah orang yang malas untuk mengembalikan barang atau benda pada tempatnya. Oke, perihal membuang barang ini, jangan sampai yang ada di mindset kita ini adalah barang mana aja yang harus kita buang. Itu bakalan nyakitin kalau lu cobain. Tapi diganti dengan mindset barang mana aja yang mau kita simpan. Itu lebih baik. Dan hal yang penting yang menjadi patokan dalam menyimpan barang ini adalah barang apa aja yang bikin lu happy, barang apa aja yang bikin lu gembira.
Jadi ketika kalian beres-beres, kalian tuh wajib banget gitu ngeluarin benda-benda atau barang-barang yang ada di tempat penyimpanan itu. Ini perlu digarisbawahi banget sih, dimana yang namanya beres-beres ini haruslah dimulai dengan berdasarkan kategori. Berdasarkan kategori, bukan tempat. Kayak misalkan kamar mandi dulu, kamar tidur dulu, ruang tamu dulu. Itu bakalan bikin lo putus asa ntar di tengah jalan. Tapi diganti dengan per kategori, kayak misalkan pakaian dulu, kemudian buku, kertas, pernak-pernik atau aksesoris, dan yang terakhir itu barang sentimental. Nah, ini barang sentimental ini jangan sampai di awal lu berisinya, karena itu bakalan bakalan ngendorin semangat lu gitu. Karena ya lu tau lah, barang sentimental itu kan lu bakalan susah banget untuk memilahnya ya. Udah inget ya, berdasarkan kategori, jadi bukan tempat. Oke, bayangin aja kita bakalan beres-beres nih. Kita ambil contoh paling gampang itu pakaian. Paling gampang. Ketika kalian berniat merapihkan pakaian, lu coba keluarin tuh semua pakaian yang ada di lemari, di laci-laci, bahkan sudut-sudut yang nggak kelihatan tuh lu coba keluarin, lu taruh di lantai sampai itu menjadi gundukan gitu loh. Kayak kalau divisualisasiin kayak gunung lah, kayak gunung. Jadi gunung pakaian itu bakalan banyak banget sih kalau lu cobain, karena gue udah pernah. Oke, setelah lu ngerasa udah cukup tinggi dan semuanya yang ada di manapun tempat penyimpanan lu udah lu keluarin semua dan menjadi bukit, lu harus hancurin bukit itu dengan cara lu comotin satu-satu, lu pegang dengan pertanyaan pada setiap pakaian itu. Apakah pakaian ini masih bikin lu bahagia? Apakah pakaian ini masih bikin lu gembira? Pastilah lu bakalan ngerasain energi yang berbeda ketika lu pegang satu persatu pakaian lu itu ya. Jadi ketika lu pegang satu pakaian dan kemudian jawabannya adalah lu udah gak ngerasa bahagia lagi, lu gak ngerasa gembira lagi ketika lu pegang pakaian itu, ya mungkin udah saatnya untuk lu say goodbye ya. Dan terima kasih kepada pakaian lu. Terima kasih karena lu udah dapet pelajaran dari pakaian itu yang ternyata gak cocok dengan selera lu atau gak cocok dengan karakter lu gitu. Karena gini men, setiap pakaian itu punya peran masing-masing. Layaknya manusia, ada pakaian yang membuat kita bahagia hanya saat kita baru saja membelinya gitu. Tapi di lain waktu, kita enggan mengenakannya karena emang gak cocok dengan kepribadian kita. Perihal pakaian ini, gue senengnya Marie Kondo suka ngibaratin benda itu layaknya kehidupan gitu. Satu statement perihal pakaian yang gue seneng banget adalah tiap benda atau pakaian atau barang dia itu punya peranan sendiri-sendiri gitu. Nggak harus pakaian itu lu kenain atau lu pakai sampai usang. Seperti halnya dengan orang, tidak semua orang yang lu temuin itu lantas harus menjadi teman baik lu atau menjadi kekasih lu. Ya sebagian bakalan gak akur, bahkan ada yang gak akan cocok dengan lu. Namun, lu harus sadari kalau orang-orang itu udah ngasih lu pelajaran gitu, bahwasanya mungkin lu emang gak cocok dengan orang-orang yang kayak gitu. Lu cocoknya dengan orang-orang yang kayak gini gitu. Waktu lu dihadapin pada sesuatu yang itu, Anda gak tega buat membuang atau melepaskan, coba pikirin lagi dengan seksama peranan sejatinya dalam hidup itu apa gitu. Lu bakalan terkejut melihat banyak barang, benda, atau kalau dalam kehidupan adalah orang yang ternyata udah memenuhi peranannya gitu. Ya dia udah ngasih pelajaran, mungkin perannya itu doang gitu. Ya lu harus ngelepasin itu. Oke, setelah lu bisa nentuin barang mana yang harus lu simpen dan mana yang lu buang, karena kita ngambil contoh tadi pakaian ya, step 3 yang harus lu lakuin adalah melipat. Kenapa harus dilipat? Secara teknis ini bakalan meminimalisir atau irit tempat. Tapi gue lebih suka jawaban yang sophisticated ini sih, dimana penulis di sini Marie Kondo dia mempercayai akan kekuatan dari sentuhan itu sendiri. Jadi kain pakaian itu tadi menjadi lebih rapi gitu, menjadi nggak kusut dan membuat pakaian sendiri terlihat lebih menarik dan awet. Layaknya sentuhan orang tua deh kepada bagian tubuh kita. Entah itu menggandeng tangan, mengelus rambut, atau memeluk, itu tanpa kita sadari mampu menenangkan
batin anak-anak. Mungkin segitu dulu ya video dari gua. Gua mungkin bakalan lanjut nanti kalau emang masih asik ya. Gua lanjut di part 2 tentang bab 4 yang di situ bakalan dijelasin tentang apa sih manfaatnya, keajaiban apa sih dari metodenya KonMari ini. Oke, sekian. Terima kasih udah mau nonton, terima kasih udah mau dengerin ya.